Baiklah, bisa kita mulai? Aku akan duluan. Oh, coklat keren. Tapi ada apa dengan itu? Bagaimana aku bisa makannya? Ini benar-benar meleleh. Aku tidak iri padamu. Baiklah, kita harus segera memikirkan sesuatu. Aha, aku tahu bagaimana cara makan coklat yang batang. Seperti ini. Aku akan mencobanya terlebih dahulu. Enak. Jika aku menuangkan coklat cair ke dalam es, coklat akan membeku dan aku bisa makannya. Melukis dengan coklat itu menyenangkan. Itu keren. Aku akan mencobanya. Ini enak. Apa yang kamu lihat? Silakan makanan hidanganmu. Coklat beku. Serius? Ini penuh dengan es. Baiklah, itu lebih baik. Mari kita lihat. Kelihatan dan baunya sangat lezat. Tapi ini seperti batu. Bagaimana aku bisa makannya? Ayo pecahkan. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba menjilatnya seperti es krim. Mungkin aku bisa makannya seperti itu. Butuh waktu lama untuk makannya. Untuk saja aku punya coklat batangan yang sudah dilelehkan. Aku bisa membuat apapun yang diinginkan. Apa yang akan kita dapatkan kali ini? Dan kau duluan. Aku duluan, baiklah. Mari kita lihat. Waffle beku. Aku suka waffle, tapi bukan waffle beku. Ini batu. Gigiku bisa patah. Bagaimana denganmu? Menarik. Oh iya. Sungguh beruntung. Aku mendapatkan waffle yang sudah jadi dan beraroma. Enak. Aku tidak sabar untuk makannya. Oh, terlalu panas tanganku. Oh, ini sedang dipanggang. Mari, ambilkan waffle. Itu jauh lebih baik. Terima kasih. Tapi bagaimana aku bisa makan wafelku jika begitu panas? Oh, ide. Ini agar aku tidak kotor. Jadi makannya dengan garpu dan pisau. Tangan tidak akan kotor. Dan aku akan mencobanya. Siapa tahu. Enak sekali. Apa yang kau lakukan? Wafel beku bodohku. Ayo hancurkan. Oh ya. Oh my God. Oke. Mungkin dalam potongan kecil aku bisa menggigitnya. Tidak, masih tidak bisa aku gigit. Baiklah, aku akan makannya sama sekali. Oke. Jangan sedih, Mia. Dengar, aku punya cukup waffle untuk 2 orang. Ayo kita makan. Jadi bersama-sama, ayo. Wow, coklat panas dengan marshmallow. Aku menyukainya. Ada begitu banyak marshmallow di atasnya. Aku pikir dengan sedotan akan lebih nyaman. Kenapa aku tidak bisa meletakkannya? Hore, jadi aku benar-benar memiliki coklat panas. Itu tidak adil. Coklatku sangat dingin, bahkan tidak bisa dituangkan. Bagaimana aku bisa minumnya? Baiklah, aku menjilatnya. Dan rasanya enak. Ini seperti es krim. Aku beruntung. Marshmallow-nya lembut dan manis dan coklatnya. Oh, sangat panas. Aku tidak bisa mengambil cangkirnya. Apa yang bisa aku lakukan? Oh, betul. Aku bisa minumnya dengan sarung tangan. Maka tanganku tidak akan merasakan apapun. Bagus. Oh, betul sekali. Ini enak. Dan kau jilat esnya. Oh. Kenapa kamu yang pertama? Haruskah kita pergi bersama? 3, 2, 1. Nih, hore. Yummy. Oh, keren. Tunggu, apa ini beku? Aku tidak bisa mengeluarkan tongkatnya. Oh, tidak ada yang lebih baik dari itu. Ya, nasib buruk. Sebaliknya aku menikmati makanan ringan yang lezat. Aku bisa menggunakan sumpit seperti ninja. Ayo kita coba. Oh ya. Oh tidak, mulutku terbakar. Awas, aku tidak bisa menahan diri. Aku tahu cara melelehkan miku. Beri aku sedikit bantuan, Mia. Ya, sekarang aku bisa makan miku juga. Aku rasa lega. Mie ini terlalu pedas. Terima kasih atas bantuannya. Aku akan mencicipinya sekarang. Enak sekali. Ups, sepertinya aku lupa sopat satun. Hei, pertarungan akan menunjukkan siapa yang lebih dahulu. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Jangan coba-coba. Kita lihat, aku menang. Hadapilah apa yang aku dapat. Permen lollipop yang meleleh. Bagaimana aku bisa makan ini? Oke. Baiklah, apa yang kamu punya?
Aku tidak iri padamu. Aku punya permen lollipop. Aku tunggu. Permen lollipopnya menempel di lidaku. Aduh, sakit. Oh, aku tahu bagaimana cara mengolok-oloknya. Di mana alat peragaku? Oh, bagus. Mia, tolong aku. Permen lollipopnya sangat dingin sampai membeku di lidahku. Ayo, apa yang harus aku lakukan? Tahan. Oh, aku berhasil. Lidahmu bebas. Apa? Aku pikir aku kelebihan. Dasar lelucon bodoh. Sebaiknya aku melanjutkan dengan permen lollipopku. Bagaimana? Aku ada ide. Bagaimana jika membuat gelembung dari karamel? Itu bagus. Aku benar-benar pandai dalam hal ini. Dan gelembung ini juga sangat enak. Bolehkah aku? Tidak, aku rasa sudah cukup bersenang-senang hari ini. Mari kita hitung bersama-sama. Batu, kertas, gunting. Gunting, aku menang. Yeay. Hei, kamu mau ngapain? Aku duluan. Aku ingin tahu apa yang ada di sana. Nugget. Enak, aku tidak sabar untuk mencicipinya. Oh, mereka sangat panas. Itu lebih baik. Ini benar-benar lezat. Sudah waktunya untuk mengurus makananmu. Baiklah. Nuggetku beku. Bagaimana aku bisa makannya? Aku bahkan tidak bisa membuka bungkusnya. Biar ku bantu. Oke. Sini, lihat. Pegang ini. Kamu tidak harus. Aku berharap kamu tidak membukanya. Aku belum pernah makan nugget beku. Ini seperti batu, tidak bisa digigit. Oh, ide. Aku bisa memanaskannya. Aku punya setrika. Aku akan coba. Aku ingin tahu berapa lama lagi aku harus menunggu. Bau apa itu? Sudah selesai. Nuggetnya sudah matang. Aku akan mencobanya. Benar-benar enak. Aku benar-benar jenius. Tidak sabar untuk melihat apa yang dalamnya. Oh, lihat apa itu. Aku akan membuka duluan. Aku punya pizza. Maaf, aku tidak bisa menahan diri. Aku suka pizza. Betapa lezatnya tampilan dan baunya. Sangat enak. Nikmat sekali. Sekarang giliranmu. Baiklah, aku tidak yakin akan memiliki sesuatu yang lebih baik. Pizza, tapi itu beku. Itulah yang aku pikir. Baiklah, aku akan coba. Aduh, gigiku. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Bagaimana aku memakannya? Aku punya ide. Biar ku bantu sedikit. Itu dia. Gigit dan kunyah. Aku pikir ini berhasil. Bagus, terima kasih. Oh, aku pikir aku berlebihan. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan? Pizza batu bodoh. Aku tahu aku bisa menghibur. Ini pizzaku. Silakan ambil sepotong. Berhati-hatilah kali ini. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan. Dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple. Tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi. Mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake Koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikkan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair.
Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng, tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Oh. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan dan biskuit Oreo. Wow, nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Penampilannya tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek itu lezat.
Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan gadis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak, tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka, dan inilah pemenangnya koki. Monica, kamu memutar roda terlebih dahulu. Tidak, aku tidak ingin kaktus. Dan inilah aku tidak bisa bilang tidak pada krim. Kamu tidak bisa melakukannya, kaktus adalah kaktus. Nasib buruk bagi kamu, haha. Tapi jangan khawatir, itu berarti aku akan beruntung. Dan kamu akan bahagia untukku. Sudah kubilang, tidak ada yang lebih enak daripada permen karet hubah-hubah. Terutama ketika ada banyak sekali dari mereka. Aku tidak sabar untuk mengeluarkannya dari kotak dan menempelkannya pada kue. Aku pikir ini akan menjadi sesuatu yang lezat. Awesome! Sejauh ini aku memiliki kue yang paling berwarna-warni yang pernah aku lihat. Dan bukan itu saja. Dan dari sisa permen karet ini aku akan buat hati untuk membuat kueku lebih baik. Sangat enak. Monica, bagaimana menurutmu? Aku pikir ini bagus. Saatnya untuk mencobanya. Ini sangat lezat. Ini adalah jenis kue yang ingin aku habiskan dalam sekejap. Bolehkah aku mencobanya? Tidak, aku akan makannya sendiri. Ingin melihat gelembung terbesar dalam hidupmu? Kamu tidak ingin berbagi denganku? Dan aku tidak akan melihat gelembung milikmu. Ambil itu. Beraninya kau. Wajahku lengket sekali sekarang. Berhenti tertawa. Lebih baik makan kue kaktusmu. Bagaimana aku bisa makannya? Kaktus ini sangat berduri. Oh, benar. Jika kamu menyingkirkan jarumnya, kaktus ini tidak akan terlalu merepotkan. Tetapi gunting kuku saja tidak akan cukup. Dan ini terlalu besar. Aku pikir gunting ini akan sempurna untuk memangkas kaktus. Membosankan sekali. Selesai. Sekarang yang tersisa hanyalah menempelkan kaktus pada kueku. Kelihatannya sangat bagus. Oke. Ini terlihat bagus. Cukup bicaranya, waktunya untuk makan. Aku harap rasanya seenak kelihatannya. Oh, tidak. Ini seperti makan kue rasa rumput. Menjijikkan. Selamat makan.
memutar roda terlebih dahulu. Apakah kamu bercanda? Aku benci kerang. Mengapa aku begitu tidak beruntung? Karena aku beruntung. Aku mendapatkan krimnya. Dan aku akan menuangkan ke atas kue sekarang untuk membuatnya lebih enak. Hal yang paling utama adalah memberikan pelajaran yang baik. Sudah selesai. Sekarang kamu bisa menikmatinya. Hahaha, Sinterklas, apa yang kamu lakukan di sini? Malam tahun baru belum tiba. Sangat lucu, kamu hanya cemburu padaku. Aku punya kue lain yang dilapisi krim manis. Oh, enak sekali. Aku tentu saja tidak akan mengatakan tidak untuk itu. Ada kue yang menunggu kamu juga, sungguh dengan kerang. Mereka sangat menjijikan. Oh, dan ini sangat sulit. Oh, aku kehilangan gigi karena mereka. Aku tidak akan menyentuhnya lagi setelah itu. Kamu sama sekali tidak tahu cara membersihkannya. Kamu tidak harus memakan kerang. Yang penting adalah yang di dalamnya. Lihat betapa lezatnya ini. Inilah yang harus kamu taruh pada kuemu. Bau busuk sekali. Apakah aku harus makannya? Tentu saja. Bagaimana kamu mengangkat tangan kamu? Bagaimana kamu bisa merusak kue yang begitu lezat? Aku akan mual hanya dengan melihatnya. Dan aku benar-benar sakit. Wow, Suzy. Aku punya permata besar di sini. Lepaskan. Akulah yang membuka kerangnya, jadi ini milikku. Berikan itu padaku, berikan mutiaraku sekarang. Oh tidak. Di mana dia sekarang? Aku harus menemukannya terlebih dahulu. Kenapa kamu? Aku akan menemukannya, dia milikku. Tidak ada rupanya. Kami telah berendam ke dalam kerang dan kue tanpa hasil. Kali ini giliran aku yang pertama kali memutar roda. Oh ya, aku sudah bermimpi untuk itu. Yes, aku akan mendapatkan stik marshmallow ini. Mereka akan membuat kue dengan rasa baru. Mereka juga membuat kunci rambut yang lucu. Ini jelas bukan hariku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Oh, ini benar-benar bukan hariku. Aku mendapatkan doshirak. Ya, dengan itu kamu harus menghias kue. Apa yang kamu tunggu? Okay. Aku tidak ada pilihan. Selesai. Aku belum pernah mencicipi kombinasi rasa yang aneh seperti ini sebelumnya. Oh no! Ya, menjijikan sekali. Sungguh kerenyahan yang menjijikan. Aku harus menutup telinga aku sesegera mungkin. Ide bagus. Jika kamu menuangkan air mendidih ke atas kueku, maka mie akan menjadi lebih lembut dan lebih bagus. Indah. Sekarang aku punya hidangan yang enak untuk disantap. Aku suka. Sementara Monica tersedak doshirak yang menempel pada kue, aku akan mendekorasi kueku dengan marshmallow. Awesome! Ini dia. Sangat baik. Could you please? Monica, jangan bermimpi. Kau bilang kau sedang makan siang, jadi makanlah makanan siangmu. Dan aku akan menikmatinya. Aku tidak berpikir Suzy akan tersinggung jika aku minjam satu kunciran rambut. Jangan serakah. Hei, apa yang kamu lakukan? Au! Apa yang kamu lakukan? Aku hampir menabrak. Tapi itu adalah pukulan paling lezat yang pernah aku miliki. Oke, mari kita bersuit. Siapa yang duluan? Hore, aku menang! Tidak, cabe. Kamu telah memberikan nasib buruk untukku. Sangat mengerikan. Aku harap aku beruntung kali ini. Akhirnya di sini. Aku sangat senang aku bisa makan kueku dengan tenang. Aku harap kita bisa segera menghiasinya dengan permen mata selai jeruk yang lezat ini. Yes. Kamu harus menaruh semuanya di atas kue. Oh, indah sekali. Awesome!
Oh, aku sangat senang. Aku akan makan yang sangat lezat ini. Tidak, Suzy, aku tidak akan memberikan kepadamu. Aku akan makan sendiri. Awesome. Oh, ini sangat lezat. Sangat nikmat. Monica, apakah kamu pikir aku bisa membeli setidaknya 1 permen mata selai? Kamu benar. Sudah berapa lama aku menunggu hal ini? Akhirnya aku makan kue dengan lahap. Itu tidak berasa sedikit pun. Dan permen terakhir, aku akan makannya dengan cara yang tidak biasa. Oh, ini tidak berasa sedikit pun. Tapi aku bisa melakukannya. Mereka benar-benar lezat. Pencuri, saatnya kamu untuk memakan paprikamu. Oh tidak, aku takut bahkan untuk melihat mereka. Aku harap aku tidak terbakar dari dalam keluar. Ayo, aku akan membantumu. Cepat dan potong monster api itu. Dan ini dia. Oh, aku hanya menggigit 1 gigitan, tapi aku sudah merasakan api menyebar ke seluruh tubuhku. Itu tidak cukup. Kue harus dihabiskan. Aku tidak tahu kamu begitu kejam. Oh tidak. Okay. Ini apinya terlalu banyak saatnya untuk menyelamatkan Suzy. Oh, ini jauh lebih mudah. Terima kasih, Monica.